Suasana terasa tegang, perasaan mendesak menggantung di atas kerumunan. Ribuan demonstran berkumpul di gedung DPR di Jakarta. Teriakan mereka bergema di jalanan, lautan suara bersatu dalam tujuan. Ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah seruan putus asa melawan apa yang dianggap banyak orang sebagai perebutan kekuasaan yang berbahaya, perjuangan untuk jiwa bangsa. Pada tanggal 20 Maret 2025, Indonesia menyaksikan pemandangan yang mengguncang bangsa, penyerbuan gedung DPR oleh rakyatnya sendiri, hari yang akan terukir dalam sejarah. Pemicu peristiwa dramatis ini adalah RUU TNI yang kontroversial, sebuah rancangan undang-undang yang mengusulkan perubahan besar-besaran pada militer Indonesia. Perubahan yang ditakutkan banyak orang akan merusak demokrasi. Kekhawatiran muncul bahwa RUU tersebut akan memberikan kekuasaan tak terbatas kepada militer, mengikis reformasi demokrasi yang susah payah diraih pasca Soeharto, sebuah kemunduran ke masa-masa kelam. Seiring berjalannya hari, menjadi jelas bahwa ini bukan hari untuk pidato dan spanduk saja. Tekad rakyat tak tergoyahkan. Rakyat bertekad untuk menyuarakan suara mereka, bahkan jika itu berarti melanggar simbol demokrasi Indonesia, yaitu gedung DPR itu sendiri. Suasana terasa menegangkan, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan harapan putus asa akan perubahan. Emosi meluap saat kerumunan bergerak maju. Kerumunan, campuran beragam mahasiswa, aktivis, dan warga biasa, bergerak maju. Frustrasi kolektif mereka menemukan jalan keluar fisik, kekuatan yang bersatu melawan tirani yang dirasakan. Pagar logam yang mengelilingi gedung DPR, yang dulunya merupakan simbol ketertiban dan keamanan, roboh dan runtuh di bawah beban kemarahan rakyat, sebuah bukti kuat atas tekad mereka. Benih-benih ketidakpuasan telah ditaburkan jauh sebelum peristiwa dramatis tanggal 20 Maret. Suasana dipenuhi rasa gelisah, seolah-olah kota itu sendiri sedang menahan napas. RUU TNI telah menjadi sumber kegelisahan dan kekhawatiran yang berkembang selama berbulan-bulan, setiap hari menambah ketegangan. Berbagai klausulnya memicu perdebatan sengit di seluruh negeri, menarik garis antara teman dan keluarga, dan memicu pertengkaran sengit di forum publik. Inti kontroversi terletak pada potensi RUU tersebut untuk mengganggu keseimbangan kekuatan yang rapuh antara militer dan otoritas sipil, keseimbangan yang telah susah payah dipertahankan sejak jatuhnya Soeharto. Kritik terhadap RUU tersebut, termasuk kelompok hak asasi manusia terkemuka dan pakar hukum, memperingatkan potensinya untuk menyeret Indonesia kembali ke masa kelam kediktatoran militer, periode yang banyak orang harap sudah berlalu. Kenangan rezim Soeharto yang brutal, periode yang ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, dan penindasan perbedaan pendapat masih segar dalam ingatan banyak orang Indonesia. Luka-luka dari era itu belum sembuh. RUU TNI, menurut mereka, adalah langkah mundur yang berbahaya, pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan dengan keras yang tercantum dalam konstitusi pasca Soeharto. Itu dilihat sebagai ancaman terhadap sendi-sendi demokrasi mereka. Jaminan pemerintah bahwa RUU itu perlu untuk memperkuat keamanan nasional dan mengatasi ancaman yang muncul tidak banyak meredakan keresahan yang berkembang. Sebaliknya, tampaknya malah mengobarkan api. Banyak yang melihatnya sebagai upaya terselubung untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengkonsolidasikan kekuasaan, sebuah langkah yang dapat membungkam suara rakyat. Perubahan yang diusulkan, menurut mereka, akan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada militer, berpotensi membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan sipil. Ketakutan itu terasa nyata. Penanganan pemerintah terhadap situasi ini hanya memperburuk ketegangan. Setiap kesalahan diperbesar, setiap pernyataan diteliti. Upaya untuk meremehkan kekhawatiran yang diangkat oleh para kritikus disambut dengan tuduhan arogansi dan pengabaian opini publik. Kesenjangan antara pemerintah dan rakyat tampaknya semakin melebar setiap harinya. Menjelang tanggal pemungutan suara parlemen untuk RUU TNI, rasa firasat buruk menyelimuti bangsa. Udara terasa pekat dengan antisipasi dan kecemasan. Panggung telah diatur untuk konfrontasi, bentrokan yang akan menentukan arah masa depan negara. Ketegangan yang telah meningkat selama berminggu-minggu akhirnya mencapai titik didih pada malam tanggal 20 Maret. Pemicunya adalah berita bahwa DPR RI, dalam sebuah langkah yang mengejutkan beberapa orang, tetapi membuat marah banyak orang, telah memilih untuk menyetujui RUU TNI yang kontroversial.
Keputusan tersebut yang diumumkan beberapa jam setelah debat parlemen selesai, disambut dengan campuran ketidakpercayaan dan kemarahan oleh ribuan orang yang berkumpul di luar gedung DPR. Apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai dengan cepat meningkat menjadi kekacauan. Teriakan tolak RUU TNI dan reformasi dikorbankan, memenuhi udara, semakin keras dan semakin putus asa setiap saat. Kerumunan, kemarahan mereka terasa nyata, melonjak menuju pagar logam yang mengelilingi gedung DPR. Polisi yang tidak siap menghadapi lonjakan kerumunan yang tiba-tiba kesulitan menjaga ketertiban. Seruan mereka untuk tenang tenggelam oleh deru kerumunan. Pagar logam yang tak sebanding dengan kekuatan kemarahan rakyat roboh dan runtuh. Satu persatu, bagian-bagian pagar runtuh menciptakan celah bagi para pengunjuk rasa untuk masuk. Kerumunan yang menerobos gerbang DPR adalah mikrokosmos dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Permadani yang hidup dari beragam penduduk bangsa yang bersatu dalam momen aksi kolektif. Mahasiswa, wajah mereka memerah karena campuran idealisme dan kemarahan, berada di garis depan serangan. Ransel mereka tersampir di bahu mereka, suara mereka serak karena berteriak. Individu-individu muda ini, banyak di antaranya yang belum pernah berpartisipasi dalam protes sebelumnya, mendapati diri mereka didorong oleh rasa tujuan dan urgensi yang baru ditemukan. Mereka bergabung dengan para aktivis berpengalaman, veteran dari demonstrasi dan kampanye yang tak terhitung jumlahnya. Wajah mereka terukir dengan kelelahan mereka yang telah berjuang panjang dan keras untuk keadilan. Para pengunjuk rasa berpengalaman ini membawa serta banyak pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang taruhannya. Tetapi kehadiran warga biasa, pekerja kantor yang masih mengenakan pakaian kerja mereka, para ibu dengan balita yang bertengger di pinggul mereka, pedagang kaki lima yang telah meninggalkan kios mereka, yang benar-benar menggarisbawahi kedalaman kemarahan publik. Individu-individu ini, yang biasanya tidak terlibat dalam aktivisme politik, merasa terdorong untuk bergabung dengan gerakan tersebut. Mereka bukanlah radikal garis keras atau pengunjuk rasa profesional. Mereka adalah orang Indonesia biasa yang telah didorong ke jalanan oleh rasa marah, bersama dan ketakutan yang mendalam akan masa depan negara mereka. Kehadiran mereka menambahkan suara yang kuat dan otentik pada protes tersebut. Motivasi mereka untuk bergabung dalam protes itu beragam, seperti latar belakang mereka. Setiap orang membawa kisah mereka sendiri, alasan mereka sendiri untuk berdiri dan dihitung. Beberapa didorong oleh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap militer. Keluarga mereka terluka oleh penyalahgunaan era Soeharto. Kenangan ketidakadilan masa lalu memicu tekad mereka untuk mencegah sejarah terulang kembali. Yang lain dimotivasi oleh kepedulian yang lebih luas terhadap masa depan demokrasi Indonesia, karena takut bahwa RUU TNI akan mengikis kebebasan sipil dan membuka jalan bagi pemerintahan otoriter. Mereka melihat ini sebagai momen kritis untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang mereka junjung tinggi. Yang lain lagi muak dengan apa yang mereka anggap sebagai pemerintah, yang semakin tidak berhubungan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Frustrasi mereka telah mencapai titik didih, dan mereka tidak melihat pilihan lain selain turun ke jalan dan menuntut perubahan. Bersambung. Sekarang, mari kita selami detail RUU TNI. RUU yang diusulkan ini bertujuan untuk merestrukturisasi peran militer dalam urusan dalam negeri. Kritikus berpendapat hal itu dapat menyebabkan peningkatan pengaruh militer dalam urusan sipil. Di sisi lain, para pendukung percaya itu perlu untuk keamanan nasional. Perdebatan berlanjut dengan kedua belah pihak menyajikan argumen yang meyakinkan. Tanggapan pemerintah terhadap protes tersebut cepat dan beragam. Para pejabat telah berjanji untuk meninjau RUU tersebut dan mempertimbangkan opini publik. Namun, beberapa tindakan telah menimbulkan kekhawatiran, termasuk pengerahan pasukan keamanan untuk mengelola demonstrasi. Keseimbangan antara menjaga ketertiban dan menghormati hak-hak warga negara adalah hal yang rumit. Komunitas internasional telah mengamati dengan seksama perkembangan di Indonesia. Berbagai organisasi hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan mereka atas potensi pelanggaran kebebasan sipil. Sementara itu, beberapa negara telah menawarkan untuk menengahi dan memberikan dukungan. Perspektif global menambah lapisan kompleksitas lain pada situasi ini.
Indonesia berdiri di persimpangan jalan, menghadapi keputusan penting yang akan membentuk masa depannya. Hasil dari perdebatan RUU TNI dapat mendefinisikan ulang hubungan antara militer dan sektor sipil. Saat bangsa ini menavigasi masa-masa sulit ini, suara rakyatnya dan tindakan para pemimpinnya akan sangat penting dalam menentukan jalan ke depan.